Halo, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rampuvan Video. Oke guys, sekarang kita berada di XAUSD H1 ataupun Gold. So, hari ini adalah 16 tanggal 16 Februari. So, saya ceritakan apa sebab price menunjukkan penurunan di area sini. Kita tukar warna di purple ya. Ini ya, apa yang menyebabkan price menjunam. Oke. So tadi pagi sekitar jam 7 begitu berlaku satu triangle di area sini, triangle area sini. So triangle punya formula dia macam begini ya. Kalau berlaku tuh triangle dia macam begini, agak-agak beginilah. Oke. So apa seterusnya price akan turun. Tapi triangle sudah habis, dia masih ada. Apa di sini adalah retest, dan retest itu membentuk lagi satu chart pattern. Delete dulu nih. Oke, kita mulakan selepas triangle ini ya, sekitar jam 7 lebih begitu pagi. Sebelah petang price menunjukkan satu flag setup flag ya. Ini kita adjust dulu ya. Di sini setup flag. So setup flag pun sama. Kalau dia begini, kalau price begini, price kalau flag dia macam begini, ataupun kita akan buat begini ya, flag dia macam ini, price akan membuat satu penurunan. Nah seperti itu, sama aja. So inilah yang menyebabkan price menjunam, membuat satu terjunan pandalilah. Oke. Selepas itu kita tahu kita punya stop loss apabila price sudah menjunam. Kita tahu stop loss kita di area mana? Di area sini ya, sini support ataupun demand zone di area sini. Oke. Kebetulan demand zone di sini adalah satu swap zone, rally base, drop base rally. So ini ada drop base rally ya, drop base rally di area sini. Ini base kita, drop base rally. So drop base rally kalau dia swap akan menjadi dia sini menjadi swap balik lah, dia akan jadi rally balik lah di sebelahnya. Oke. So selepas candlestick habis yang sini nih, kita akan buat entry buy. Ini untuk scalping lah. Selepas saja di sini kita akan entry buy, dan price mencanak lagi menuju ke atas. Dan apabila price, saya expect apabila price ataupun candlestick ini selesai, price akan membuat satu penurunan. Oke. Sebab apa? Price akan membuat continue sambungan. Dia akan membuat satu lagi sambungan di sini.
Ini ada lebih sedikit mendalam, sambungan di area sini. Oke. So sebab itu saya buat buy di area sell di area sini. Ya, di area sini saya sudah buat sell awal-awal. So tinggal tunggu lagi lah, kalau apa itu orang bilang, sedang menunggulah. So far kita ada kita sudah dapat apa orang bilang, $20 profit sebab price sudah reversal. Candlestick price sudah reversal. Tapi itu belum penghujungnya sebab sekarang masih ada 11.44 dan candlestick ini adalah H1. So kita masih ada sekitar 16 menit. So kita habiskan 16 menit nih, ke mana perginya price. Oke, kena ingat kalau saya buat untuk setup triangle, dia macam setup compression. Oke, compression. So di mana price akan naik sini dan turun, dia price akan naik secara perlahan-lahan sehingga ke hujung. Dan selepas hujung, price membuat dua pilihan. Kita ada dua decision. Di sini adalah berlakunya kita punya decision point di sini ya. So first kali kita kena tahu normal setup price akan turun. Oke. Ini adalah first normal setup untuk triangle ataupun compression. Sama saja setupnya itu. Dan yang kedua adalah CP, compression ataupun triangle liquidity, baru dia turun. So ini adalah kalau kita open position sell di area sini, kita mau sell kan, so price awalnya adalah naik. Oke, kita kena open position di sell sini dan semestinya kita akan letak stop loss kita di area sini. Oke, stop loss kita. So apa yang dimaksudkan dengan compression liquidity ataupun triangle liquidity, di mana price akan melonjak tinggi untuk mengambil kita punya stop loss, dan selepas kena ambil stop loss dan price akan turun. Itu adalah setup liquidity. So kita delete dulu. Apa yang berlaku adalah selepas triangle, price membuat satu liquidity. Oke. Andai kata kita entry di area sini. Oke, sini ya. Ini base kita. Rally base drop. Oke, rally base drop. So kita kena entry di area sini. Kita entry di area sana. Dan kita punya stop loss mestilah di ada sekitar sini. Kalau tengok bergantung dengan jumlah stop loss yang kita mau. Oke, contohnya kalau di sini ya, contohnya lah. So di sini kita sudah kena berapa? 76 apa? Pips. 76 pips. So, kalau boleh kita ambil 30 pips saja. Sekitar di sini, area sini. Tapi price sudah naik atas dan apa price buat melanggar stop loss kita, baru price membuat satu penurunan. Oke. So, apa yang patut kita buat supaya kita tidak kena begini? Kita jangan terlalu awal entry. Kita tunggu
apa yang akan berlaku, sideways ataupun terus turun, price akan turun membuat satu terjunan kah atau macam mana. Tapi biasa price akan membuat satu liquidity, mengambil stop loss kita dulu dan baru turun. Dan di sebelah petang seperti yang saya cakap, price membuat satu flag di sini, setup flag, price membuat satu flag di sini. Oke. Saya adjust sedikit. Oke ya. So, jika berlaku flag, awalnya berlaku setup triangle dan seterusnya berlaku flag. So, ini adalah satu signal yang menunjukkan tren ini akan turun. Memang downtrend strong lah. So, di situ peluang kita untuk membuat buy di area mana? Kita ambil base di area liquidity. Maksudnya, oke, kita kena cari. Kita mau buat sell. Ini adalah rally base drop, oke. Dan juga kita perlu cari, oke, rally base drop, oke. Tapi yang paling best adalah kita kena entry di area sini. Ini adalah yang paling best. Oke. Kita entry di area sini. Contohnya saya entry di area sini. Saya entry memang di area sini ya. Entry saya tadi di area sini. Oke. So saya entry sini dan price sudah menjunam sebanyak 322 pips kali dengan 0.08. So ada juga sedikit. So inilah sebab kenapa price turun, dan inilah juga puncak kenapa kita jangan terlalu awal. Sekiranya kita entry di area sini, oke, kita mengharapkan price akan turun dan kita entry terlalu awal di rally base drop di area sini, di ujung ya, kita kecundang kita punya stop loss sebanyak 78 pips di atas sini. Dan kalau pun kita mau cover mungkin setidak-tidaknya kita masih cover di sini juga dalam 50 lebih pips. Di sini pun masih kecundang juga 59 pips, kita masih kecundang. So kita tengok price action, oke, tengok price action di mana sepatutnya kita entry. Jangan terlalu awal. Oke. So, sekiranya kita mau entry reversal untuk scalping, bila price sudah naik, oke, bila price sudah naik, pastikan apabila price sudah sampai di garisan continuation, dia maksudnya price akan menyambungkan kita punya double setup. Maksudnya dia ada triangle dan flag di sini. Oke, bila sampai price sudah sampai, kita boleh entry, instant entry, dan kita tunggu price akan kendur balik. Price akan turun. So, apa yang saya nampak di sini adalah price akan membuat satu penurunan dan price akan membuat satu kenaikan di area, dia akan sampai di sini ya, dia akan sampai di sini. Lepas itu price akan masuk di dalam satu flag. Tengok berapa banyak lah, maksudnya ini sideways dia berapa banyak dia boleh buat. Pas itu kita masih ada peluang untuk sell, tunggu peluang untuk sell semula.
Oke, kita tunggu peluang untuk sell semula di area sini. Kalau oke, kita turun sedikit. So ini adalah dia double setup sini. Kita tengok apa lagi price yang apa lagi setup yang akan kita jumpa di sini. Tapi yang paling penting sabar, tunggu, dan jangan apa? Jangan terlalu awal entry. Price tidak akan kemana. Kalau belum sampai analisis kita. Tapi kalau sudah sampai itu ya silakan, boleh. Jangan risau kalau sudah sampai. Kita boleh instant entry saja. Ya, sekiranya price akan membuat flag, oke, flag lagi satu. Sini, price akan ke mana? Price akan ke mana? Kita kena tengok pull dia, pull dia adalah area ini ya. Tiang dia itu. Oke, kalau tiang dia tuh tiang dia di bawah, kita akan buat continuation lah, price akan sambung balik. Price akan sambung naik semula. Seperti ini. Oke. Tapi jangan lupa ukur, selalu saya beritahu ukur kita punya pull. Ukur kita punya pull di area sini. Nah, berapa panjang? Oke, 210. Lepas itu kita akan ambil dan letak di area sini, dan di sini kita punya stop loss. Ini adalah stop loss kita. Oke. Ini adalah stop loss kita. Kita kena tengoklah sekiranya berlaku begini. Tapi sekiranya berlaku end of trend, banyak macam-macam lah kejadian nih. Itulah kita bergantung dengan sideways dan decision point aja. Teknik ini kena bergantung dengan sideways dan decision point. Oke. Dia tidak akan kemana-mana. Sekiranya. Oke. Lagi 5 menit. Sekiranya price tembus di sini. Sekiranya price tembus di sini ya. So, apa yang kita perlu buat? Kita kena tunggu mana kita punya solder sini. Tunggu solder kena break. Maksudnya dia sudah break dan price akan turun ke solder. Price akan meneruskan kenaikan, tapi tidaklah terlalu tinggi. Dia memang slow lah naik. Meneruskan kenaikan. So, bergantung dengan kita punya price action. Ini H1 nah. First saya buat analisis adalah H1, H4, sorry. H4 pun sudah seperti mana yang saya bagi tahu, memang sama setup dia. Oke. First kali kita sampai di area sini. Ini adalah yang baru. Mana yang baru? Oh, tidak silap. Ini adalah yang lama. Ini adalah ini yang terbaru. Kemarin dan hari ini, dan yang ini adalah yang dua ini adalah yang Jumat lalu. So hari ini hari Selasa. So apa yang saya bagi tahu dalam video itu adalah kita kena tengok structure market ya. Structure market di sini ya. Di mana structure market? Oke, di area sini. Kita kena tengok bukan structure market, sorry. Apa? H4. Ya, structure market, sorry. Ngam sudah. Ini satu dan ini satu. Ya, oke. Demand zone mencari apa sini? Naik. Cari supply zone. Nah, DZ dengan SZ. Ya, kalau dilukis dia begini, price bentuknya begini. Kita tinggi sedikit nih. Dia turun. Pas itu price akan naik. Nah, dia naik sedikit. Nah, kita kasih naik sedikit nih lah. Tidak cukup ruang. Price akan naik sini. Pas itu gitu. Price sama level dengan kita punya demand zone. Oke, begini ya. Lepas itu
apa yang kita nampak? Price membuat sideways sedikit dan membuat penerjunan. Sama saja. First itu yang aku bagi tahu kan. Dan stop loss, take profit pun saya ada bagi tahu sampai di mana. Take profit ya saya ada bagi tahu juga sampai di area sini. Ini TP2, TP1 di area sini. Ini ya, kita punya supply zone, demand zone, tapi kita kena respect kita punya shadow. Oke, ya. Kalau H4, time frame H4, shadow kena respect ya. Kita kena respect shadow. Sebab di dalam shadow ini selama 4 jam nih bermacam-macam candlestick di dalam. So kita kena respect kok. Kalau 4 jam nih untuk time frame H1 di dalam 4 jam punya candlestick ini dia ada 4 candlestick di dalam ini. Kalau untuk 30 menit, time frame 30 menit kita ada berapa? Kita ada banyak lagi lah candlestick di sini. Banyak lagi candlestick lah. So, seperti inilah yang saya ajar, yang saya bagi tahu kemarin. So, kita sudah dapat profit. Lalu dapat profit daripada sini, kita entry dan tom sebanyak 380 pips. Oke, bagus. Jadi kita berbalik kepada H1. Price kita sudah mengalami kerugian $7. So kita ada baiknya kita buat stop loss di area sini aja. Saya punya secret key level. Oke, saya ambil secret key level saya di area sini. Oke, ini secret key level saya ya, di area body aja. Oke, dan kita akan tengok price ke mana arah. Dan saya expect price akan turun sebab kita kena price akan turun sedikit. Price akan turun sini dan adalah terlampau jauh. Price akan mencari naik untuk membuat satu sambungan. Kita punya apa? Kita punya flag. Ini. Price akan membuat satu sambungan flag kita di dalam. Apa yang saya nampak dia seperti inilah ya, price akan masuk dan kita akan price akan di sini. So kita tidak tahu area entry di mana, di area sini. So apa yang patut kita tunggu apabila price sampai di atas sini, kita akan buat sell. Oke, di sini ya. Ya, kita akan buat sell di area sini. So, kita tidak tahu di area mana untuk kita mau buat sell di area sini, tapi apa yang pasti kita tunggu price action, kita tunggu no candlestick close. Baru kita tahu, kita tengok macam mana perjalanan candlestick seterusnya. Oke. So, sampai di sini saya video kali ini. Kita ada profit $1.80. Oke, loss lagi. Beginilah perjalanan trader nih. So, saya Bob Rompovan. Bye-bye.